Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah syarat terkabulnya doa. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Markus pasal 11 ayat 24, demikian bunyinya. Apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kemudian Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, doa-doa kita haruslah sering mendapatkan pengabulan. Bila kita sering berdoa, namun doa kita jarang dikabulkan, atau setelah menjadi orang Kristen beberapa tahun, doa kita tidak pernah Allah kabulkan satu kali pun, itu berarti kita telah mengidap satu penyakit yang parah. Itu membuktikan hidup Kristiani kita tidak beres di hadapan Allah. Bukan agak tidak beres, melainkan sangat tidak beres. Saudara-saudari, banyak syarat untuk beroleh pengabulan doa yang dapat kita jumpai dalam Alkitab. Tetapi di antaranya hanya beberapa saja yang merupakan syarat utama. Pertama, setiap doa harus merupakan permintaan atau permohonan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Doa kita bukan seperti doa yang memohon matahari terbit. Didoakan ia terbit, tidak didoakan juga ia tetap terbit. Itu sesungguhnya sama dengan tidak meminta. Anda harus memohon atau meminta. Inilah arti mencari atau mengetuk pintu sebagaimana yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Ketika Anda berdoa, Anda harus mengutarakan apa kekurangan Anda dan apa yang Anda inginkan. Janganlah seenaknya mengucapkan doa yang borongan, lalu dikabulkan atau tidak, Anda tidak peduli. Setiap orang yang baru percaya harus belajar satu pelajaran berdoa. Dan harus berdoa dengan satu sasaran tertentu. Berdoa dengan tekun dan khusus, baru dapat mengatasi kesulitan yang khusus pula. Syarat kedua, jangan salah berdoa. Yakobus pasal 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Janganlah berdoa sembarangan, yakni tanpa alasan atau di luar batas keperluan, menuruti hawa nafsu daging, dan seenaknya meminta sesuatu di luar keperluan. Jika demikian, doa kita akan sia-sia belaka. Memang kadangkala Allah mengaruniakan sesuatu kepada kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tetapi ini adalah perkara yang lain. Setiap orang Kristen harus belajar berdoa dalam ruang lingkup yang wajar. Jangan membuka mulut dengan sia-sia, yaitu berdoa di luar kebutuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudari, syarat yang ketiga, harus menanggulangi dosa. Ada kalanya, walaupun kita telah berdoa dan tidak salah berdoa, namun Allah tetap tidak mengabulkan doa kita. Ini disebabkan ada suatu penghalang yang mendasar, yaitu ada dosa yang menyekat kita dengan Allah. Mazmur pasal 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bila seseorang dalam hatinya memperhatikan, menyayangi, atau menyimpan dosa yang jelas dan yang disadarinya,
niscayalah doanya mustahil Tuhan kabulkan. Dosa itulah rintangan besar yang menyebabkan Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Saudara-saudari, syarat keempat adalah harus percaya secara positif. Bila kita kurang percaya, doa kita akan tidak ada gunanya. Tuhan Yesus mengatakan, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan di sini mengatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bukan percaya bahwa kamu pasti akan menerima, tetapi percayalah bahwa kamu telah menerima. Percaya yang sejati selalu sudah genap dan selalu bersyukur kepada Allah karena doa Anda telah dikabulkan. Saudara-saudari, ada lagi satu butir dalam berdoa yang wajib kita perhatikan, yaitu harus dilakukan secara terus-menerus, jangan berhenti. Seperti dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 dikatakan, harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Ada kalanya doa harus dilakukan terus-menerus, sampai seolah-olah membuat Tuhan repot, sehingga Ia harus mengabulkan doa kita. Saudara-saudari, jika Anda ingin memohon sesuatu, Anda boleh merepotkan Allah. Dan jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda wajib minta terus sampai beroleh pengabulan dari Allah. Teruslah berdoa sampai Allah tak berdaya dan tak dapat tidak mengabulkan doa Anda. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, mohon belas kasih dan kasih karunia-Mu. Karena dalam perkara berdoa ini, aku sadar bahwa selama ini aku sungguh-sungguh kurang berdoa di hadapan-Mu. Ampunilah aku yang kurang percaya ini. Tambahilah imanku ya Bapa, karena Engkau Maha Pemurah dan penuh simpati atas segala kekurangan dan kelemahanku. Bapa, dapatkanlah tekad, ketekunan dan kesungguhanku untuk terus berdoa sampai Engkau mengabulkan doa-doaku. Bapa, aku tahu Engkau senang mengabulkan permohonan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.